Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi daripada akad rohan atau akad gadai, dan sedikit membahas tentang apakah dia menjadi akad yang mengikat atau tidak. Sebagian pendapat para ulama, dan itu pendapat yang kuat, mengatakan mengikat bila sudah diserah terimakan. Karena Allah mengatakan farihanum maqbudah, yaitu akad gadai yang diterima objek barang gadainya. Dan sebagian pendapat para ulama mengatakan tidak mesti harus serah terima dia menjadi mengikat. Cukup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman, penuhilah akad kalian. Artinya, bila dia sudah berakad, walau barang gadai belum diserahkan, maka gadai sudah mengikat. Kemudian, itu pendapat yang lemah. Bagaimana sih cara qabd, serah terima, menerima barang gadaian tadi? Taqra, Syekh. Nah, Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah wa syarih hafizahullah ta'ala wal qabdu lirahan huwa naqluhu ila makanin khasin bil murtahin in kana al-marhun manqulan ka bahimatil an'ami wa sayyarati wal hububi qiyasan 'ala al-bai'i. Dan al-qabd atau serah terima barang gadaian yaitu dengan memindahkannya ke tempat khusus penerima gadaian apabila barang gadaian bisa dipindah seperti binatang ternak, kendaraan, biji-bijian, dan ini kias atas jual beli. Nah, Ya. Bagaimana serah terimanya? Sama seperti serah terima dalam jual beli, di mana serah terimanya dengan diterima barang oleh pembeli, kemudian dibawa ke tempat dia. Nah. Serah terima barang gadai juga begitu. Barang yang bisa dipindahkan seperti barang-barang pada umumnya, makanan, hewan, kemudian mobil, kendaraan, dan barang lain, menjadi sempurna milik pembeli dan baru bisa dia melakukan perbuatan hukum pada objek yang dibelinya setelah barang berada di tangannya, dimasukkan ke gudangnya kah, dipindahkan ke gudangnya kah, atau gudang milik temannya atau saudaranya, dan seterusnya. Itu untuk yang bisa dipindahkan. Ada jenis barang yang tidak bisa dipindahkan. Barang gadainya umpamanya rumah, ruko. Itu pohon. Bagaimana cara memindahkannya? Pohon durian 10 pohon umpamanya. Itu gimana cara memindahkannya? Wasil, Syekh. والتخلية فيما سواه أي أن قبض غير المنقول من المرهونات كالبيوت والمزارع والأراضي يكون برفع يد الراح عنها والتخلية بين المرتهن وبينها بحيث يتولى الإشراف عليها وتصريف ما يحتاج منها إلى تشريف كسقيا أو تأجير أو غير ذلك لأن هذا هو قبضها عرفا وهذا مجمع عليه. Dan serah terima berupa pengosongan terhadap barang-barang gadaian selain yang di atas, yaitu serah terima berupa barang gadaian yang tidak bisa dipindah dari barang-barang gadaian berupa properti atau rumah, sawah ladang, dan tanah dengan memindahkan kepemilikan dari pemilik gadaian kepada penerima gadaian. Dan pengosongan antara penerima gadaian dan pemberi gadaian yaitu dengan memindahkan pengurusan dari barang-barang gadaian tersebut, apa yang perlu dilakukan pengurusan dari barang gadaian tersebut seperti pemberian air atau menyewa dan lain sebagainya.
Dan inilah bentuk serah terima yang diketahui secara urf, kebiasaan, dan ini disepakati. Nah, Ya. Untuk kedua, jenis barang yang tidak bisa diserah terimakan dengan cara dipindahkan. Seperti umpamanya rumah, kebun, tanah, dan lain-lainnya. Ini serah terimanya seperti apa? Serah terimanya dengan cara pemilik mengosongkan untuk penguasaannya terhadap barang tersebut. Umpamanya dia jadikan barang gadainya kebun. Ya, kebunnya alhamdulillah ada pagar. Ya, ada kuncinya. Maka barang-barang si pemilik kebun itu dia keluarkan, dia kosongkan, dan dia serahkan kunci kepada si penerima gadai. Itu juga kalau gadainya adalah rumah kos atau ruko, seperti itu dikosonginnya uh, apa barang-barang khusus milik pemilik gedung, pemilik ruko, lalu dia biarkan si penerima gadai untuk memegangnya dan dia mengurusinya dan berhak melakukan hal-hal yang dibutuhkan, perbuatan hukum yang dibutuhkan, seperti dia memberikan air kalau kebun disiramin, atau kalau rumah dia yang menyewakan dan selainnya, dia yang menyewakan. Tapi bukan berarti dia menyewakan uang sewanya milik dia. Dia statusnya amanah, wakil dari pemilik barang. Fungsinya di tangan dia hanya untuk bila terjadi wan prestasi, objek bisa dia jualkan, dia mengambil piutangnya. Ya, ini serah terima untuk barang yang tidak bisa dipindahkan secara uruf, secara biasanya serah terimanya begini, dan ini disepakati oleh para ulama. Syekh. Nah. Kalau sudah diterima barang oleh penerima gadai dengan serah terima yang tadi salah satu keduanya, apa konsekuensinya bila terjadi sesuatu umpamanya hilang dan seterusnya? Nah, qala muallifi wa syarih hafizahumullah ta'ala wa qabdu aminil murtahin yakumu maqama qabdihi fa idza talaba al murtahinu min syakhsin an yastalama hadha ar-rahn wa yakunu amanatun 'indahu fa qabadahu fayaqbiduhu lahu yakumu maqama qabdil murtahin li'annahu wakiluhu wa na'ibuhu fi dzalika. Dan qabd atau penyerah terimaan barang gadaian kepada wakil dari penerima gadai, maka sama saja seperti dia menyerahkan langsung kepada penerima gadai. Apabila al-murtahin, yaitu orang yang menerima gadaian, meminta kepada seseorang untuk menerima serah terima dari barang gadaian, adalah merupakan amanah di sisinya. Lalu kemudian dia menerimanya, maka serah terima tersebut sama saja serah terima dengan penerima gadai secara langsung, karena dia adalah wakilnya atas hal tersebut. Ya, jelas. Lanjut, Ustaz. Warrahnu amanatun indal murtahini au aminuhu la yadmanuhu. Dan barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai dan dia tidak menjaminnya. Atau di tangan wakilnya. Atau di tangan wakilnya dan dia tidak menjaminnya. Idza talafa bi fi'li adamin ghairihi من غيره أو بآفة سماوية كأن يصيب الدابة مرض فتموت أو يضربها آدمي فتعيب أو تموت فتعيب أو تموت لأنه لم يتسبب في ذلك. Apabila barang gadaian rusak bi'fili adamin ghairihi, atas sebab perbuatan manusia selain mereka, atau karena sebab bencana yang muncul, yang timbul, seperti binatang ternak tersebut terkena penyakit kemudian mati, atau dipukul oleh manusia selain mereka kemudian menyebabkan kematian, maka ini tidak dijamin, tidak ada jaminan karena dia tidak menjadi penyebab akan rusaknya barang tersebut. Ya.
Status barang gadaian setelah diterima oleh penerima gadai, apakah dia menanggung seluruh resiko? Jawabannya tidak. La yadmanuhu. Ya, baik rusak di tangan penerima gadai atau di tangan wakil penerima gadai. Maka dia tidak menanggung resiko. Karena akadnya amanah. Akad amanah, seorang diamanahi tidak menanggung resiko. Anda seorang suami mengamanahkan kepada istri harta yang di lemari atau di brankas atau harta-harta emas dan lain-lainnya yang ada di rumah. Anda amanahkan. Ya. Kemudian Anda pergi kerja atau pergi perjalanan dagang keluar kota atau keluar negeri. Atau pulang istri nangis. Atau pagi-pagi Anda pergi sore, pagi-pagi istri telepon atau WA bahwasanya tadi malam masuk perampok dan berangkas diangkatnya dan habis pokoknya seluruhnya sambil nangis-nangis. Ya, tentu tidak bisa Anda katakan kepada istri ganti. Karena istri statusnya amanah. Dia hanya pemegang amanah. Kecuali ada sebab kelalaian. Ya, ada sebab kelalaian. Sebab kelalaian nanti mungkin akan dibahas oleh muallif. Ya. Sama juga Anda menitipkan kendaraan di parkiran. Anda sudah kunci erat dan seterusnya. Aman insyaAllah. La qadarallah, hilang. Ya. Apakah penjaga parkiran harus mengganti? Anda bayar cuma 2.000 per jam atau 3.000 atau 4.000 atau 5.000 mengganti seharga 300 juta. Ya, tidak mungkin. Ya. Kecuali ada kelalaian tukang parkirnya. Ya. Seperti barang gadaian dirusak oleh orang lain. Seperti tadi dirampok dan seterusnya. Atau terkena musibah atau bala yang turun dari langit. Seperti barang jaminannya hewan, lalu terkena penyakit, mati hewan tadi. Apakah mengganti? Tidak. Apakah hutang selesai? Tidak. Nah. Tapi sekarang hutang tidak ada jaminan itu saja. Tapi hutang belum selesai. Wajib dibayar lagi. Au yadribuha adamiyun, atau barang jaminan itu dipukul oleh orang lain sehingga barang menjadi rusak. Ya. Atau bahkan hewan tadi bukan hanya rusak, mati. Maka dia tidak mengganti karena dia tidak menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, kerusakan pada barang gadai tersebut. واصل Hasil. إلى أن يتعدى على الرهن فيتسبب في هلاكه أو نقص قيمته ومثله لو فرط في حفظ أو رعاية الرهن الذي عنده فيضمن في ذلك كله لأنه أمانة عنده فيلزمه ضمانه إذا اعتدى أو فرط في هذه الأمانة كما في الوديعة وهذا لا خلاف فيه. Kecuali apabila adanya keteledoran dari penerima gadaian terhadap barang gadai yang menyebabkan ta'adda itu artinya melampaui batas ketentuan. Nah, ketentuannya namanya hewan dijaga, tergantung tempatnya lah. Kalau di daerah di desa yang aman, biasanya cukup di halaman rumah, diikat ke pohon, aman biasanya. Di daerah yang kurang aman, dibuatkan kandang, dikunci kandangnya. Tergantung kondisi, seperti kondisi tingkat keamanannya. Ya, maka itu standar umum. Bila dia melampaui standar umum, dia lewatin. Ya. Sapi jadi jaminan tadi, dia ikatkan di sawah, tengah sawah atau di kebun.
Kebun nggak ada orang yang di sana, bukan di depan rumahnya. Ya. Dan kalau di kebun jarang-jarang orang lewat kalau malam hari. Ternyata hilang, maka dia menjamin. Yang dimaksud dengan ya ada melampaui kebiasaan penjagaan barang. Nah, kecuali apabila penerima gadai melakukan suatu keteledoran yang melampaui standar keumuman terhadap barang gadaian yang menyebabkan rusaknya barang gadaian atau berkurang nilainya, seperti kelalaian di dalam Wamislu law farrata, dan sama dengan Nah. i'tida adalah tafrid. Nah. Tafrid itu kurang perhatian seperti itu. Nah. Fadhal Syekh. Dan seperti hal ini juga adalah farad yaitu kelalaian atau tadi apa Ustaz? Kelemahan Ustaz ya? Kurang di dalam menjaga dan memelihara barang gadaian yang ada atau yang diterimanya. Maka dengan ini dia menjadi menjamin dari barang gadaian tersebut secara keseluruhan. Karena barang gadaian adalah amanah di sisinya. Maka lazim atau wajib baginya menjamin apabila terjadi sesuatu yang melampaui dari batas standar keumuman atau kurang di dalam menjaga amanahnya. Sebagaimana dalam bab wadiah, maka ini tidak ada kekhilafan. Nah, perbedaan. Bila sesuatu yang sifatnya amanah, si penerima amanah melakukan standar umum. Seperti tadi, umpamanya mobil. Ya, masukkan ke tempat, kemudian keluar pintu harus dicek. Umpamanya, kalau sekarang cukup dengan barcode dan seterusnya. Sekarang, umpamanya, dia melampaui ketentuan tadi atau kurang melakukan standarnya, kurang menjaganya. Ya, tidak dia buatkan keluar mobil, keluar saja. Tidak perlu dicek baik dengan barcode atau dicek secara manual antara kartunya dengan KTP-nya atau dengan lain-lainnya lah. Sehingga terjadi kehilangan. Dalam kondisi ini ia dia menjamin. Karena dia menjadi penyebab kehilangan tersebut. Dan ini tidak ada perbedaan pada pendapat ulama, sama halnya dalam akad wadiah. Wasil. Yakfi. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fik, pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian beberapa poin dari bab rahan dan penjelasan. Kita langsung berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan kami buka layanan interaktif. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama untuk layanan interaktif via telepon. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus dan bab muamalah secara umum. Kami angkat terlebih dahulu dari pesan chat WhatsApp mungkin ya, sebelum kami terima via telepon. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barang gadaian yang biasa dilakukan saat di umumnya tempat-tempat pegadaian, di mana seseorang menggadaikan barang seperti motor ataupun kendaraan dalam suatu kurun waktu tertentu, dan ada biaya administrasi saat dalam hal penyimpanan atau untuk pemeliharaan. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Jazakallah khair. Ya, bila barang yang digadaikan membutuhkan biaya operasional untuk penjagaannya, seperti hewan butuh diberi pakan. Nah. Ya, kalau tidak diberi pakan, hewannya mati. Yang mati berarti pemilik hewan tersebut. Insyaallah nanti mu'alif akan menjelaskan. Tapi pertanyaan sebelumnya tidak ada masalah, kita jawab. Bila itu membutuhkan biaya, kalau tidak barang jaminnya mati, itu ya si kewajibannya berada pada kepada pemilik barang. Berarti setiap hari pemilik hewan tadi membawakan rumput untuk diberikan pakan hewan yang digadaikannya kepada
pihak yang dia berhutang kepadanya. Dalam konteks sekarang umpamanya yang digadaikan bukan hewan, tapi kendaraan roda 2 atau roda 4. Apakah mati dia kalau tidak dikasih makan? Emang mati sudah dia. Nah, apakah rusak dia umpamanya tidak dikasih bensin, tidak dikasih oli? Ya, mungkin biaya, kalaupun mau dikenakan biaya, kemungkinan di beberapa tempat ya parkir dikenakan biaya. Ya, karena umpamanya lembaga tadi menjadikan objek jaminannya adalah mobil atau motor dan diparkir di tempat mereka. Tentu mereka akan ada beban untuk menjaga, memberikan satpam, memberikan tempat yang aman. Tapi saya kira ini jarang. Biasanya yang digadaikan BPKB-nya. Kalau BPKB-nya biaya apa namanya? Ya penyimpanan BPKB. Anggap ya penyimpanan BPKB. Ya penyimpanan BPKB kan cukup di brankas. Berapa biayanya upahnya orang nitip barang berharganya seperti BPKB di brankas. Biasanya untuk penyimpanan itu yang diukur adalah volume dari barang tersebut. Ya, volume dari barang tersebut. Kalau dia berbentuk kertas BPKB kan nggak terlalu besar. Ya, itu sebulan berapa? Ya, maka biaya real untuk penyimpanannya tadi itu yang boleh diambil oleh penerima gadai. Kenapa? Karena ini statusnya penerima gadai memberikan pinjaman. Kalau diikat dengan akad ijarah, digabung dengan akad ijarah, maka dia menjadi penggabungan yang diharamkan oleh Nabi SAW. Maka adapun pembiayaan biaya real itu bukan ijarah namanya, itu dinamakan dengan penggantian biaya operasional. Ya. Lagi yang terjadi adalah real, umpamanya untuk penyimpanan PKB itu setahun mungkin tidak sampai 100.000. Karena penyimpanannya tidak berat. Ya. Berbeda tadi kalau fisiknya yang dia serahkan motor tadi dia terima, mobil dia terima. Itu dia hitung aja biar parkir per hari selama berapa hari. Ya, kalau cuma PKB, ya itu sama dengan menyerahkan satu lembaran buku disimpan. Tidak akan mahal harganya. Yang penting dihitung dengan cara real. Bila ada pertambahan, maka di sini penerima gadai statusnya pemberi hutang mendapat manfaat. Mendapat manfaat berarti hutangnya bertambah dan ini adalah riba. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan dan kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon dalam bab ar-rahan atau gadai secara khusus. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Fikri di Jogja, Pak. Pak Fikri. Bapak Fikri silahkan di Jogja. Pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya jika kita magang di tempat seperti pegadaian, apakah yang kita terima itu upahnya halal Ustaz? Ulangi, apakah hukumnya? Apakah hukumnya jika kita magang di pegadaian Ustaz? Magang di penggadaian. Baik. Terus? Upahnya bagaimana Ustaz? Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya? Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Jazakallahu khairan. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaannya bagaimana hukum penggadaian yang ada? Ya.
sehingga kalau magang di sana halal atau tidak. Nah, sahih. Kita lihat transaksi yang ada di penggadaian. Orang menggadaikan, menyerahkan barang, jaminan, seperti BPKB tadi, atau logam mulia, kemudian dia menerima uang. Uang yang diterima biasanya ditaksir dinilai 80% dari nilai barang gadaian. Kalau mobil ditaksir dengan nilai umpamanya 200 juta, yang diberikan hanya 160 juta sebagai pinjaman. Ya. Kalau di penggadaian konvensional, tentu akan ada pertambahan dari 160 juta tadi. Berapa lama ada pertambahan? Umpamanya dia menggadaikan selama 1 bulan. Itu bukan gratis. Ada bukan 160 juta dikembalikan, dihitungnya tambahan mungkin 10% selama 1 bulan, atau 6% atau 5% selama 1 bulan tadi, dari 160 juta tadi. Ya. Bila pada waktunya 1 bulan lewat, belum lunas, maka dikenakan sanksi penalti dalam bentuk ditambah harga uang yang harus dibayar oleh penerima pinjaman uang pemilik mobil tadi, kendaraan tadi. Dan begitu seterusnya sampai nilai bunganya sama dengan nilai jaminannya 200 juta tadi. Maka barang dieksekusi. Bila seperti ini, dan memang seperti ini yang adanya, ini riba murni. Riba murni di mana hutang bertambah. Ya, dan hukumnya haram. Maka bekerja di tempat ini adalah bekerja di tempat riba. Yang magang di tempat ini berarti magang di tempat riba. Ya. Walau Anda tidak digaji untuk magang, tetap berdosa magang di tempat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Apalagi setelah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan riba tadi, dan Anda dapat imbalan, maka ini imbalan dari sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya juga haram. Demikian Bapak Febri ya di Jogja dia. Barakallahu fiik, demikian pertanyaannya dan jawaban dari Ustaz. Semoga menjadi penjelasan dan pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih dalam bab gadai secara khusus ya. Silakan kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Hari di Lampung. Hari di Lampung. Silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana hukum dana BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Itu saja Pak Hari? Ya, baik. Karena bagaimana kalau kalau itu dana itu digunakan itu, apakah harus dipisah atau bagaimana? Ya, insyaallah. Baik, kita akan simak jawabannya Pak Hari. Nah, Silakan. Allah barik fiik. Dana BPJS Ketenagakerjaan diambilkan dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan atau pegawai ditambah subsidi dari pihak perusahaan. Ya. Maka ketika pegawai tersebut mendapatkan dana tersebut sudah ada pertambahan dari besaran yang dipotong dari gaji karyawan ditambah subsidi tadi, karena diserahkan kepada pihak ketiga untuk memegangnya. Dan pihak ketiga mengembangkan dana itu dalam bentuk deposito dan saham dan bentuk investasi lainnya. Umumnya diharamkan syariat investasinya. Nah, untuk aman. Maka ketika menerima dana tersebut yang diambil dipotong dari gaji dan subsidi perusahaan, itu hukumnya halal. Ya, ambil seluruhnya. Adapun dana pertambahannya itu yang Anda keluarkan dan berikan kepada fakir miskin. Billahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian
Bahari, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, kami akan angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dari Bapak Jaka di Bogor terkait dengan barang gadai. Beberapa bulan lalu saya pernah menggadaikan kendaraan motor ke rekan saya Ustadz untuk keperluan biaya pengobatan anak yang sedang sakit dengan akad atau skema di mana disebutkan dan disetujui untuk dikembalikan dalam jangka waktu 2 bulan atau kurang. Sebelum 2 bulan sudah ingin saya ambil, tetapi si penerima gadai merasa tidak puas dan rugi padahal di akad sudah disebutkan. Motor yang dikembalikan dalam keadaan beberapa komponen menjadi rusak dan tidak diganti. Bagaimanakah hukum secara agama Ustaz dan dalam hal ini? Jazakallahu khair. wallahu alam, Anda tinggal nasihati teman tadi, ya, bahwa kalau dia memakai barang sehingga ada yang rusak, dia berarti mengganti kerusakan dan dia membayar sewa barang tersebut, kendaraan tadi. Demikian hutang, sehingga hutang yang Anda akan bayar akan berkurang sebesar kerusakan, nilai kerusakan ditambah dipakai sewa pemakaiannya. Kalau dia tidak mau, apa boleh buat? Anda terima saja dan dia yang berdosa. Karena dia yang memakan riba. Padahal disepakati tidak boleh ada pemakaian dan seterusnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Jaka di Bogor, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kami akan kembali selanjutnya via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Ini dengan nama Allah di Bekasi, Ustaz. Baik, silakan akhi. Barakallahu fiik, Ustaz Erwandi. Allah yabarak. Ustaz, ada salah seorang keluarga saya, dia punya usaha dulu, menjual sejenis barang. Kemudian dia punya tanah. Tanah itu belum lunas dia beli, Ustaz. Nah, tanah ini kemudian ke suppliernya dia jaminkan sebagai, katakanlah digadai sebagai jaminan utang dia. Ini sudah lama sekali, sekian berapa puluh tahun yang lalu. Dan tanah itu tidak pernah dikuasai maupun di apa-apa karena dia. Tanah itu sudah dibayar 60%. Nah, tapi tanah itu sudah digadaikan sebagai jaminan utang. Dan ketika dia mau melunasi tanah itu lagi udah nggak bisa dilunasi karena si punya tanah sudah meninggal dan posisi tanah juga nggak jelas. Bentar. Bagaimana keterkaitan Posisi antara tanah utang? tidak jelas. Bentar. Posisi Ya. tanah tidak jelas dan penjual sudah meninggal. Ya, Apa maksud posisi tanah tidak jelas? maksudnya pusat dia secara gambaran kasarnya tanah itu ada, cuma si pembeli keluarga yang beli tanah ini nggak jelas posisi tanah itu di mana saat gitu. Dia hanya beli waktu itu karena Si penjual jelas posisi tanah. si penjual jelas posisi tanah saat. Surat-suratnya asli. Asli ya sih, surat asli saat. Sertifikat waktu itu sekitar tahun 80-an, 85-an saat. Nah, Tapi posisi tanah di mana enggak tahu. nggak tahu saat. Tapi Tidak mungkin enggak tahu, di surat kan ada bunyinya. gimana kan? Di surat kan ada bunyinya, di desa mana, titiknya, nomor batasan tanah siapa. Ada saat betul. Nah, cuma waktu itu karena itu masih berbentuk hutan, tapi sekarang sudah dibangun sudah dibangun bangunan kayak sekolah gitu saat. Dan si punya tanah juga nggak ada lagi, jadi persisnya ya malum lah saat. Tanah itu kadang-kadang karena sudah lama nggak dikuasai, mungkin bisa jadi terbit surat baru, padahal itu sertifikat saat. Nah, yang menjadi satu ganjalan saat bagaimana hukumnya tempat yang ngambil barang itu saat. Karena itu gak ada, apakah cukup dibayar utang saja atau bagaimana saat? Tempat yang dia membeli barang tidak tunai sehingga dia gadaikan sertifikat itu. Iya saat. Apa yang harus dilakukan gitu? Iya saat. Apakah itu cukup dibayar sebesar utang dia karena utang dia terulang, karena waktu dia posisi bangkrut gitu saat. Iya, tetap dibayar lah. Ya, Yang utang dibayar itu hanya sebagai jaminan. Fungsi jaminan itu, gadaian itu, bila tidak bayar, baru dieksekusinya. begitu saja.
Ya, sekarang barangnya tidak jelas, yang ada hanya suratnya saja. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, surat tidak bukan gadai namanya. Karena fungsi gadai untuk dijualkan. Sekarang surat saja, kemudian tanahnya tidak jelas, ya siapa yang mau beli surat? Mungkin kalau untuk bungkus gorengan mau beli orang. Tapi murah banget. Karena dia nggak berapa lembar cuma suratnya. Ya, tapi Sat, satu lagi Sat. Dengan utang itu kan udah terlalu lama, jadi nilai barang itu kan nggak sama antara dulu sama sekarang Sat. Bagaimana nih Sat nilai barang itu? Apakah dibayar dengan nominal utang? Bukan nilai barang. Pada waktu transaksi kan rupiah kan? Iya Sat, betul. Berapa rupiah utangnya? Iya Sat, rupiah Sat. Berapa rupiah? Waktu itu sekitar 30 jutaan Sat. 30 juta di tahun berapa? Tahun 90-an lah, tahun 94, 95 gitu Sat. Di waktu itu harga emas berapa gram? 1 gram berapa rupiah, maaf? Oh, saya nggak ingat Sat waktu itu Sat. Tinggal cari di internet. Tahun 4 mungkin Gimana Sat? mungkin harga emas 40.000, 30.000. Ya kalau saya 60.000, 70.000-an Sat. 70.000. Sekarang per gram sudah menjadi 1 juta. Iya Sat. Ya. Berarti itu inflasinya tinggi. Iya Sat. Ketika inflasi tinggi, yang dinilai adalah dikonversikan kepada rupiah dengan sekarang. Sekarang dia sudah bayar atau belum? Belum bayar. Belum. Ya. Itu sih. Anda kalikanlah 30 juta dibagi 70.000, dapat berapa gram emas? Iya, iya Sat. 23 kilo. Iya. Jadi utangnya senilai emas itu tak berarti nilainya? Ya, senilai emas itu. Jelas. Iya. Cuman masalahnya dia mampu bayar atau tidak. Kalau seandainya dia nggak punya kemampuan sebanyak itu gimana Sat? Ya terhutang sampai akhirat. Kecuali Anda maafkan. Demikian, akhi. Cukup jelas. Allah Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan. Demikian yang dijawab oleh Ustadz, dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon bagi para pendengar dan pemirsa yang baru bergabung secara khusus dalam bab ar-rahan atau gadaian. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Saya Reswati di Pamulang. Baik, silakan Ibu Ras. Pak Ustadz, maaf aku mau bertanya begini. Aku kan beli rumah kepada Samiun. Waktu itu suratnya masih AJB. Di situ tertulis 100 meter. Tapi Samiun itu nggak punya tanah jalanan pribadi. Tanah jalanan pribadinya numpang ke tetangga sebelah yang punya kontrakan. Nah, Samiunnya itu disuruh beli tanah 20 meter di atas surat perjanjian oleh yang namanya Ujang, tetangga sebelah yang punya kontrakan itu. Nah, tapi setelah aku bikin sertifikat hak milik, ternyata yang di atas surat perjanjian katanya 20 meter itu, ternyata cuma ada 15 meter. Jadi di atas surat perjanjiannya itu ditulis tanah jalanan itu dijalanin bersama-sama saja, ditandatangani oleh Ujangnya itu, disaksikan oleh kedua anaknya. Nah, dan tanah dan rumah kontrakannya Ujang pun air hujannya membanjiri halaman aku gitu, Pak Ustadz. Nah, dengan sombongnya Ujang berikut istrinya itu suka bilang katanya kalau tanah jalanan ini ditutup, kamu mau lewat mana? Katanya kayak gitu. Sementara dulu Samiun waktu membeli rumah ini, mau jalanan itu mau dibeli secukupnya nggak boleh. Saya pun mau ikut beli secukupnya nggak boleh. Gimana Pak Ustadz? Kalau dilihat dari segi agama,
Terus misalnya terjadi penutupan jalan itu, saya bisa nggak nuntut ke yang berwajib, Pak Ustadz? Ya. Kalau memang sudah dibeli, tadi kan kasusnya sudah Ujang mengatakan sudah dibeli, disaksikan oleh anak-anaknya sebanyak 15 meter. 20 atau 15 Ibu? Iya Pak. 20 meter atau 15 meter tadi yang dibeli yang Ujang? Di atas surat perjanjiannya 20 meter Pak. Ya, Berikut tertulis tanah jalanan itu boleh dilewati bersama-sama. Ya udah, memang berarti 20 meter dan bisa dilewati bersama-sama. Bila ternyata realnya cuma 15 meter, tinggal disampaikan kepada pihak Ujang untuk dicarikan 5 meter lagi. Bila dia tidak mencarikan, ya adukan saja kepada pihak berwajib. Berarti dia menzalimi Anda. Namun, demikian pencerahannya dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa difahami. Ya Baik. tolong dijelaskan sejelas-jelasnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ustaz? Cukup? Cukup. Baik, itu sudah jelas ya umumnya. Nanti bisa dilihat kembali jawabannya dalam rekaman kajian. Ya, jazakillah khair wa barakallahu fiik, dan semoga Allah memudahkan urusannya. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Baik, penanya berikutnya silakan. Halo. Halo, Pak Ustadz. Iya, ahlan Pak. Tanya Pak Ustadz. Iya, assalamualaikum. Salam. Silakan, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Yusri di Palembang. Baik, Pak Yusri, silakan pertanyaannya. Pak, kalau kita di Padang, kebanyakan orang menggadaikan sawah. Iya. Nah, sawah itu diolah oleh yang penerima gadai. Iya. Nah, diolahnya hasilnya dia ambil sendiri. Iya. Apakah boleh itu Pak Ustadz? Karena yang kalau dibolehkan oleh yang pemberi gadai gitu. Ya. Itu saja Pak Yusri. Ya, itu aja Pak. Terima Baik. kasih. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan sama banyak disampaikan via chat WhatsApp, Ustaz. Ya, Silakan. itu makanya saya katakan bukan di tempat Padang aja. Nah. Hampir seluruh negara Indonesia dan luar negeri juga banyak seperti itu. Ya. Allah. Di mana dia meminjamkan emas biasanya kalau di daerah itu. Nah. Sekian, dan peminjam menggadaikan sawahnya. Sehingga penerima gadaian, yaitu pemberi pinjaman emas, memanfaatkan mengolah sawah tadi. Semua hasil diambil penuh oleh penerima gadai, pemberi pinjaman. Ini berarti si menerima pinjaman, pemberi pinjaman mendapat manfaat, di mana lahan sawah diolah gratis. Ya. Kalaulah bukan karena pinjaman, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat ini. Andai kalau sewa sawah tadi umpamanya per musim tanam adalah sekian juta, anggap umpamanya 1 juta per musim tanam. Sedangkan hutangnya 10 juta, berarti 10 musim tanam dalam waktu 3 tahun lebih sedikit lunas. Sawah diserahkan walau dia belum membayar uang 10 juta. Ya. Bila tidak dilakukan itu oleh pemberi pinjaman, maka kelebihannya itu adalah riba. Dan riba hukumnya dosa besar. Dan kondisi yang punya sawah, kalau dia tahu bahwa itu riba, janganlah lakukan. Ini bagaimana Pak Ustaz, saya butuh uang. Ya. Sewakan, minta bayar di depan. Selesai kebutuhannya. Oh, kebutuhannya banyak Pak Ustaz. Ya, kalau kebutuhan banyak, tinggal tambah tahun sewanya. Kalau tadi umpamanya sewanya 1 juta per musim tanam. Kebutuhan Anda 100 juta. Ya udah 100 musim tanam. Nah, atau Anda kasih keuntungan sedikit agar dia mau. Sehingga dia mendapat keuntungan selama 120 musim tanam. Berarti 60 tahun. Ya. Betul 60 tahun. Setahun 3 kali kan ya? Kurang lebih. 3 kali berarti 120, 40 tahun. Nah, 40 tahun sewanya.
Ya, seperti itu. Kalau umpamanya terlalu lama ya jual aja lah. Jual aja dan pertimbangkan kepentingan Anda. Ya, kepentingan Anda ini layak nggak untuk ditukar dengan jual sawah? Kalau kepentingannya sekedar menikahkan anak, nggak layak lah Anda menikahkan anak jual sawah. Ya, Wallahu a'lam. Nah, cukup jelas. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik ya. Demikian dan Bapak yang ada di Padang ya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, masih kami terima pertanyaan via telepon. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Pak, di mana? Afwan Ustaz, Ana Yudi, tinggal di Pamulang Ustaz. Baik, Pak Yupi silakan. Afwan mungkin di luar konteks pembahasan Ustaz. Nah, Ana ada rencana mau menjual satu unit kendaraan dengan itu merupakan fasilitas dari perusahaan yang saat ini Ana bekerja. Fasilitas sudah jadi hak milik Anda? Ana saat ini menggunakan fasilitas kendaraan dari perusahaan, namun nanti pada saat sudah masuk usia guna 5 tahun, Ana diperbolehkan untuk membelinya. Terkait dengan pembelian tersebut, tidak ada permasalahan sih Ustaz. Yang Ana mau tanyakan adalah, jika Ana ingin menjual kembali unit tersebut, berapakah keuntungan yang dalam syariat Islam diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jika Anda menjual, padahal belum Anda beli, Gimana Ustaz? ulangi pertanyaannya. Ana saat ini menggunakan kendaraan yang Paham. Pertanyaannya, yang pertanyaannya aja. Oh iya, Ana mau menjual kendaraan tersebut. Bentar. Anda mau menjual tapi barang kan belum milik Anda. Sudah nanti Ana akan beli Ustaz. Ya nanti akan beli, berarti sekarang belum bisa dijual. Belum saat ini sih Ustaz. Jualnya nanti setelah dimiliki, setelah di tangan Anda. Baru Ana mau jual lagi Ustaz. Cuma Ana takut nanti Ana salah secara syariat. Mungkin Ana mengambil untung terlalu besar. Harga mobil saat ini yang Ana gunakan itu pasarannya di angka 90 jutaan Ustaz. Nah, Ana boleh jual kembali kepada orang lain itu untuk keuntungan secara syariat Islam itu berapa ya Ustaz? Mohon itu harga beli 90, harga jual berapa? Kalau Anda jualkan berapa biasanya harga pasarannya? Itu harga beli dari perusahaan kan menggunakan harga pasaran yang ada saat ini. Itu di harga 90 juta Ustaz. Kalau untuk harga jualnya bervariatif sih Ustaz. Ada yang 92, 93, sampai 95 juta Ustaz. 95 pun boleh. 100 pun boleh kalau Anda beritahukan kepada pembeli. Ini harga pasarnya 90 sampai 95 ya. Tapi karena saya butuh uang 100 saya jual. Oh baik Ustaz. Kalau dia redho tidak ada masalah. Oh baik Ustaz. Jadi kita tetap mengacu ke harga jual di pasaran saat itu Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ipi di Pamulang. Barakallahu fiik. Taib, alhamdulillah. Masih kita terima kembali. Silakan pertanyaan via telepon. Masih dalam bab arahan atau gadai. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Alhamdulillah di Aceh. Di Aceh. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Anak misalnya ada utang sama saudara sama kakak. Ya. Itu jadi berikutnya besoknya anak dia sebelum meninggal kemarin anak minta maaf segala dosa-dosa gitu. Terus. Maksud niat saya tuh segala utang saya sama dia gitu. Niat saya itu iya katanya. Itu sudah meninggal dia. Anaknya nanya gimana mengenai utang mama gimana. Nah, saya jawab saya udah minta halal sama mamamu. Jadi saya tanya apakah ini dah utangannya dah selesai Ustaz? Sebentar. Tadi waktu Anda minta maaf. Anda minta maaf disampaikan pemutihan utang atau tidak? Secara umum Ustaz. Bunyinya apa? Coba bunyinya apa? Nanti apa Anda katakan?
Ana minta maaf ya Kak, segala dosa-dosa yang ada menyangkut semua. Segala dosa-dosa saya kepada Kakak. Ya. Iya, katanya. Bentar, jelas. Niat Minta- saya tuh semua. Minta maaf, dosa-dosa biasanya tidak termasuk hutang. Dosa-dosa itu namanya menggunjingkan dia, hal-hal yang sifatnya bukan kebendaan. Karena kebendaan tidak cukup dengan minta maaf. Biasanya ucapkannya minta direlakan, diredhokan, dan biasanya orang meminta diperjelas, diputihkan hutang. Karena kalau memaafkan masalah di ghibah, mungkin orang gampang mengatakan iya. Tapi kalau minta diputihkan hutang, dia mungkin berpikir dahulu. Sama anaknya juga Ana bilang udah saya putihkan, udah saya minta halal sama mamamu. Iya, kan si ibu tadi belum tentu meyakini maksud Anda adalah pemutihan hutang. Maka karena itu pun anaknya menagih ke ibu kan ya. Ya, tapi saya bilang dia diam. Mereka diam karena ibu bilang sudah diputihkan oleh ibumu. Padahal yang Anda sampaikan adalah ucapan umum. Ucapan umum tidak termasuk yang khusus karena yang khusus ini beda perlakuannya dengan yang umum. Wallahu a'lam. Ya, kalau ibu ingin bebas di dunia dan di akhirat, ya, tentu tinggal ibu katakan saya sudah sampaikan seperti itu, kalian ingin minta utang juga atau tidak? Kalau mereka bilang iya, karena yang kami pahami adalah itu berarti minta dimaafkan dosa-dosa, ya salah ngomong dan segala macam, ya tindakan tidak baik dan lain-lain. Bukan dosa hutang, ibu bayar. Sama-sama sama anaknya Ustaz ya. Ya, kalau mereka bilang ya udah, kalau memang begitu ya juga kami putihkan. Itu tidak ada masalah. Tidak perlu dibayar karena anaknya. Cukup jelas Ibu ya. Barakallahu Satu fiik. lagi Ustaz, satu lagi. Iya. Satu lagi. Ini misalnya orang tua menghibahkan ke anaknya sebuah rumah. Habis itu kata orang tuanya, ini rumah ini ibu hibahkan sama kalian. Tapi sementara ibu belum mati, saya pakai dulu ya, minta izin mana nak. Apakah sah hibah seperti itu, Ustaz? Sudah dibalik namakan ke nama anak-anak atau belum? Belum, cuma disurati aja dengan surat tanda tangan gitu sama mereka. Nah, cuma Si ibu pun ketika menghibahkan belum keluar dari rumah itu dan anak-anak belum menguasai. ya nggak kuasai, cuma itulah karena dia rumahnya nggak ada, mungkin kan. Kalau umpamanya seperti itu, perlakuannya dilakukan seperti waris, bukan hibah. Kalau misalnya surat secara pribadi mereka tanda tangan menerima gitu, Ustaz, gimana tuh namanya second saksi aja? Itu belum serah terima. Kalau serah terima, diserahkan surat-suratnya kepada anak-anaknya dan dia minta izin untuk tinggal di sana. Ya, itu baru serah terima. Baik. Gitu. Cukup jelas Ibu ya. Ya, kasih saya. Nah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada pendengar dan pemirsa di Aceh. Semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali via telepon dan bagi pendengar yang bertanya via chat WhatsApp. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Tiane, dari Riau. Di Riau. Baik, silakan Ibu. Syukran Ustaz. Begini Ustaz, Ana mau bertanya soal kehalalan harta, nah kira-kira begitu Ustaz. Soal? Kehalalan harta, nah miliki atas jual beli gitu Ustaz. Beberapa tahun yang lalu Ustaz, Ana dibantu sama teman itu untuk membuka suatu usaha kerjasama gitu Ustaz. Dibantu sebentar pelan-pelan. Dibantu untuk usaha kerjasama. Ya maksudnya. Dia menyerahkan uang
Sebentar. Ya, Ustaz, menyerahkan uang. Untuk dikelola atau dia menghibahkan, menghadiahkan uang? Bukan Ustaz, dipinjamkan uang. Dipinjamkan? Iya. Untuk jadi modal. Beliau setengah, Ana setengah, itu dibuka usaha. Sebentar. Terus sebagai... Dia bilang meminjamkan atau ikut share modal, ikut memiliki usaha? Oh, ikut memiliki usaha, Ustaz. Bukan pinjam namanya, Ibu. Pinjam kerjasama. Sebentar, pelan-pelan. Kalau dia ingin ikut kerjasama, berarti bukan pinjam. Konsekuensinya berbeda itu. Ya. Iya. Kalau ikut kerjasama, namanya usaha. Kalau untung, uangnya naik. Kalau rugi, uangnya turun. Begitu yang kami lakukan. Kalau pinjam, uangnya tetap. Kalau rugi pun, uangnya tetap. Dan kalau naik pun, uangnya tetap tidak bertambah. Tidak Ustaz, tidak begitu Ustaz. Jadi perjanjian akad kami memang seperti itu Ustaz, modal berdua gitu Ustaz. Jadi untung dibagi berdua, terus Ana sebagai pengelola digaji sesuai dengan kesepakatan juga gitu Ustaz yang Ana terima. Gajimu sekian-sekian karena waktu itu Ana betul-betul buta dalam soal ini dari agamanya juga, dan beliau juga udah duluan belajar hika. Jadi alhamdulillah menurut Ana paham gitu kan Ustaz. Memang dia punya modal setengah, Ana punya modal setengah, terus Ana ditunjuk sebagai pengelola dan dia tidak ikut. Dari awal sudah dibicarakan seperti itu Ustaz. Terus katanya Ustaz karena tujuan awalnya ini ingin menolong Ana supaya punya usaha gitu kan Ustaz, tujuan awalnya. Jadi di surat perjanjian itu dibuatkan Ustaz, kalau kamu nanti sudah kapan aja mau memulangkan modal saya, ini memiliki usaha ini sendiri, boleh, gitu Ustaz. Jadi kalau saya sudah punya uang gitu katanya Ustaz, boleh pulangkan modal dia dengan dihitung semuanya, tapi tidak berdasarkan modal awal dari kekayaan itu semua, inventaris dan semua penyusutannya begitu Ustaz. Jadi Ustaz setelah berjalan beberapa tahun Ustaz, Ana ada mengurus orang tua bolak-balik, jadi Ana pikir Ustaz Ana pulangkan aja modalnya ini. Terus orang tua juga pernah berpesan, hati-hati kamu kalau kamu termakan itu barang satu berarti setengah punya temanmu. Terus suami juga ngomong, kamu yang menghitung semuanya setiap bulan setelah dikeluarkan biaya kami bagi hasil gitu langsung Ustaz. Terus kamu yang menghitung, kalau kamu salah kamu yang berdosa, hati-hati. Jadi Ana berpikir dipulangkan aja modal teman ini gitu Ustaz, biar bersih untuk kita itu yang ada niat di hati Ana waktu itu Ustaz. Sekalian terus terang Ustaz, Ana ada juga bisikan setan mungkin Ustaz, ya begitu juga Ana punya sendiri full untuk Ana untungnya. Alhamdulillah usaha itu berjalan kan Ustaz, memang beruntung kami tiap bulan gitu. Ada sih kalau itu dibilang licik gitu, Ana nggak tahu Ustaz apakah itu manusiawi pemikiran seperti itu, Ana nggak tahu. Karena dari memang ada pikiran seperti itu gitu Ustaz. Jadi Ana bicarakanlah Ustaz pada beliau. Alhamdulillah beliau menerima dengan baik gitu Ustaz. Ditunjukkan Ana soal inventaris, kamu hitung aja penyusutannya sekian semua. Udah Ana buat sedia, pokoknya sudah setuju lah begitu Ustaz. Uang dia yang dipulangkan sekian. Pertanyaannya apa Ibu? Setuju dia dibeli sahamnya, bukan dipulangkan, dibeli sahamnya. Iya, dibeli saham. Terus? Ustaz. Iya. Pertanyaannya Ustaz, setelah itu terjadi Ustaz dengan baik-baik gitu Ustaz. Halo, ya. Langsung ya, Ustaz. Pertanyaan inti. Afwan, keterbatasan waktu, pertanyaannya apa silakan. Iya, untuk Pertanyaannya silakan langsung. Iya, pertanyaannya Ustaz, bagaimana Ustaz, apakah halal dengan cara seperti itu? Karena Ustaz setelah itu hubungan kami udah seperti teman Ana itu seperti hindar gitu Ustaz. Jadi tidak ada komunikasi lagi, Ana WA tidak dibalas. Jadi Ana udah berusaha Ustaz, Lebaran Ana datang ke sana memang diterima, tapi udah seperti tidak dulu lagi gitu, Baik Umu, baik kita terima pertanyaannya. Halo, baik. Ya, itu aja Ustaz, mohon jawaban dan apa sikap yang harus Ana lakukan untuk memperbaiki hubungan lagi mungkin dengan teman itu. Baik, insyaallah. Silakan Ustaz. Ya, insyaallah. Semoga Allah berkahi usaha Ibu. Kalau Ibu ingin membelinya tentu keridhaan kedua belah pihak. Dia sudah menawarkan dan bahkan sudah dibuat perjanjian dari awal. Ketika itu Anda beli sesuai dengan porsi saham. Anda dari awal umpamanya porsi sahamnya adalah 50-50%. 50% pada waktu ikut umpamanya 10 juta menjadi 20 juta. Sekarang nilai usaha sudah umpamanya 1 miliar. Ya, berarti 10 juta tadi menjadi 500 juta. Ya. Kalau Anda ingin beli tentu dengan harga 500 juta. Kalau dia setuju, ya alhamdulillah.
Kalau dia tidak setuju, ya maunya berapa tinggal disepakatin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, demikian Ibu yang bertanya ya di Riau. Semoga Allah mudahkan urusannya, barakallahu fiik, dan juga menjaga hubungan dengan temannya. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz di jawaban terakhir menutup kajian pagi ini, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan Ustadz, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, akad gadai statusnya bukan sebagai memperkaya diri atau investasi. Nah. Dia hanya sebagai penjamin dari hak Anda agar tidak hilang. Maka bila dirubah akadnya menjadi akad investasi, yang terjadi adalah riba yang diharamkan oleh syariat. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan itu dengan lebih rinci seperti yang dijelaskan oleh muallif. Wabillahi taufiq.